Shalom, Oras, bagi pemirsa sahabat Delima Ministry, kami menyapa kita melalui firman Tuhan pada saat ini, yaitu di hari Sabtu 22 Februari 2025, yang menjadi firman Tuhan pada saat ini tertulis dari Yeremia 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum ketika kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi seorang hambanya ataupun menjadi alatnya, ada dua respon kita. Yang pertama, bisa kita menolak. Yang kedua, bisa kita menerima. Tetapi rata-rata, kebanyakan ketika Tuhan mengutus dan memilih kita adalah menolak. Mengapa? Tentu banyak alasan-alasan yang membuat kita untuk menolak. Secara umum kebanyakan adalah disebabkan karena masih kita menganggap bahwa panggilan ataupun utusan Tuhan itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat. Inilah yang membuat sehingga banyak orang untuk menolak bagaimana ketika Tuhan memanggil dia. Dan inilah yang terjadi saudara-saudara di dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Di sini diceritakan adalah tentang Yeremia, seorang hamba Tuhan. Yeremia 1 ini adalah menceritakan bagaimana Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Ketika Tuhan memanggil dan mengutus dia, Yeremia merespon adalah dengan menolak. Itu bisa kita baca di ayat 6. Bagaimana Yeremia menolak dengan sangat-sangat lembut. Dia mengatakan demikian, aku tidak pandai berbicara. Yang kedua dia mengatakan, aku ini masih muda. Tetapi Tuhan dengan tegas mengatakan, apapun yang menjadi kekurangan Yeremia, tetap Tuhan harus mengutus dia. Itu sebabnya di ayat 7, dengan tegas Tuhan mengatakan, tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Dan kemudian Tuhan selalu menguatkan Yeremia dengan mengatakan, aku akan menyertai engkau, jangan takut. Dan setelah Yeremia meyakini bahwa dia akan disertai Tuhan, pada akhirnya Tuhan dengan tegas memberitakan yang menjadi tugas dia, yang menjadi, yaitu di ayat 17. Tuhan mengatakan, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah ke mereka segala yang kuperintahkan kepadamu, janganlah gentar terhadap mereka. Nah saudara-saudara, di sini Tuhan menugaskan Yeremia ada 3. Yang pertama dia harus bersiap, yang kedua dia harus bangkit, yang ketiga inilah yang paling penting, yaitu dia harus menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan jaminan Tuhan mengatakan, jangan gentar sebab Tuhan akan menyertai dia. Nah dari pengalaman Yeremia ini saudara-saudara, kita meyakini bahwa siapapun Tuhan bisa pakai menjadi alatnya. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk menjadi hambanya dalam rangka memberitakan kebenaran Tuhan. Terlebih saudara-saudara, Tuhan tidak pernah melihat apakah kita masih muda. Tuhan tidak pernah melihat kepintaran kita. Tetapi yang Tuhan lihat adalah keinginan kita. Nah oleh karena itu saudara-saudara, sebagaimana firman ini tadi berkata, kalau Tuhan sudah mengutus kita, kalau Tuhan sudah memakai kita, yang pertama, jangan kita menolak. Mari kita syukuri. Apalagi sekarang saudara-saudara, melihat zaman yang kita hadapi pada saat ini.
di mana semakin hari semakin meningkat tingkat kejahatan. Kehidupan moral pun udah semakin jauh dari Tuhan. Terlebih belakangan ini kita diperhadapkan, semakin tahun semakin berkurang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah tentu, siapakah yang menyelamatkan ini? Maka pada saat ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, bersiaplah, bangkitlah, sampaikanlah kebenaran Tuhan. Nah oleh karena itu, di kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita menjadi alatnya untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Memang salah satu tugas yang paling berat adalah melakukan perintah Tuhan. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa di balik perintah Tuhan itu ada satu kata yang harus kita ingat. Aku akan menyertai engkau. Nah, oleh karena itu, dengan tegas saya mau menyampaikan kepada kita, mari kita pakai diri kita, bersiap dan bangkit untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Karena dengan demikian, semakin banyak Injil diberitakan, maka semakin banyak orang yang diselamatkan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebagaimana yang ia katakan dalam kitabnya 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Oleh karena itu, pakailah hidupmu menjadi alat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom, Horas.